Bonjour mes étudiants, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Oke, jadi kita kan kemarin sudah belajar tentang apa? Apa itu? Apa itu? Coba tuh si Bambang itu, yang merah tuh. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar apa? Oke, good. Kita belajar tentang l'adjektif demonstratif dan l'adjektif kualifikatif. Oke, pinter. Oh, jadi kan Madam ingat ya, kemarin Madam bilang PR-nya Madam mau ngetes kalian untuk pembentukan kata genre pada kata sifat dan kata jamak ya pada kata sifat. Oke, jadi Madam mau panggil Bambang lagi. Coba sebutkan 3 aturan, minimal 3 aturan bagaimana membentuk genre pada kata sifat. Pertama, pintar, T diubah menjadi accent TE. Oke, contohnya? Oui, complet become complete. Oke. Oke, satu sudah lulus. Satu lagi. Satu. Enggak, satu sih, dua lagi sih. Tapi satu. Yang kedua. Oke, good. Akhiran EL diubah menjadi, ya, L-nya didabelkan tambah E. Oke, pintar. Yang ketiga. Oke, pinter. Sama ya, kalau S didabelkan tambah E. Oke, pintar. Sekarang Siti, coba Siti. Nah, kemarin membentuk jamak pada kata sifat itu gimana? Menda minta 2 aja deh, yang gampang. Bener, akhiran EAU diubah menjadi EAUX. Oke, good. Oke, yang satu lagi. Yes, exactly, benar. Kalau yang akhiran S, EUX, dan Z tidak perlu kita tambahkan lagi. Oke, good. Oke lah, jadi kita akan belajar hari ini yaitu unit yang ke-6, yaitu tentang les adjectifs possessifs. Kalau dalam bahasa Inggris kayaknya possessive adjective kayaknya, atau apalah ya. Nggak tahu sih, saya kurang ingat sih sebenarnya sih. Oke lah, jadi kita akan belajar ya. Oke, let's go. Oke, jadi saya hari ini akan ngajar dengan tablet saya. Saya sudah modern ya guys, saya tidak pakai bawa buku-buku lagi ya. Kita sekarang harus go green ya guys. Jadi hari ini kita akan belajar tentang les adjectifs possessifs. Nah, ini akan saya tampilkan nanti di sini. Nah, oke. Les adjectifs possessifs itu artinya adalah kata kepunyaan. Nah, adjektif posesif merupakan sebuah adjektiva yang berfungsi untuk menyatakan kepemilikan atas suatu nomina atau subjek, sama sajalah. Adjektif posesif digolongkan dalam 2 bentuk, yaitu atons tanpa penekanan dan tonik dengan penekanan. Nah, tapi karena kita masih yang tingkat niveau A1, jadi kita cukup belajar yang atons tanpa penekanan. Ya, adjektif posesif disesuaikan terhadap subjeknya ya, orang pertama, kedua, dan ketiga, tunggal atau jamak. Nah, yang orang pertama itu biasanya adalah aku, yang kedua adalah dia, dan yang ketiga itu biasanya mereka, ya, baik dalam bentuk nomina maupun pronomina. Adjektif posesif juga harus disesuaikan dengan genre jenis kelaminnya dan juga nomornya ya, bentuk jamak ya, singulier atau plurial. Oke, ya, itulah tentang adjektif posesif. Jadi intinya adjektif posesif ini is talking about kepunyaan. Ya, jadi misalnya ini HP saya, ini karet rambut saya, ini kacamata saya gitu. Oke. Oke, let's continue on the next slide. Oke, jadi seperti yang bisa kalian lihat di sebelah saya ini. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari adjektif possessive. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu susah ya, dan ini harus dihafal ya, tapi nggak terlalu susah sih hafalnya. Biasa aja deh. Gini ya, kalau je, maskulin singulier atau kata berjenis laki-laki dan tunggal itu mung ya. Kalau yang berjenis perempuan dan tunggal itu ma. Kalau plurial itu me. Kalau tu yang kamu, maskulin singulier tung, feminin singuliernya ta, plurialnya te. Il, el, dia laki-laki, dia perempuan. Maskulin singuliernya son, feminin singuliernya sa, plurialnya se. Nous artinya kami. Maskulin singuliernya artinya notre. Notre itu kalau dalam bahasa Inggris our ya. Kalau tadi yang il, el is his or her ya. Her ring light gitu ya, gitu. Nah, her house. Kalau yang to itu tadi dalam bahasa Inggris biasanya your pencil, your bookcase, your wife gitu ya. Kalau je tadi itu ya, yang ma itu biasanya my book, my fan, my car ya. Nah, kalau nous kan our ya. Jadi kalau feminin singuliernya notre juga sama, plurialnya no. Bukan no, tidak no, bukan ya.
Nah, kalau untuk yang vous, nah vous ini Anda ya, sebenarnya lebih kurang lebih mirip sama tu, tapi tidak terlalu mirip ya, tapi adalah hubungannya sedikit. Nah, kalau vous ini maskulin singulièrnya votre, femina singulièrnya votre juga, pluralnya vos. Nah, biasanya vous ini juga dipakai untuk yang lebih dihormati juga. Il, el, nah il, el ini adalah mereka. Nah, mereka itu kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu kayak their. Nah, their mother, their sister gitu. Nah, kalau maskulin singulièrnya itu leur, femina singulièrnya juga leur, pluralnya juga le, tapi tambah s. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk dari adjektif posesif. Nah, selanjutnya kita akan belajar ini semua bentuk-bentuk ini cocoknya dipakai di keadaan apa. So, kita akan go on the next slide. Oke, jadi ini bisa kalian lihat di sebelah saya ini. Nah, ini adalah cara-cara penggunaan dari tiap-tiap bentuk adjektif posesif. Nah, ini ada belasan poin, jadi kalian sabar aja ya kan. Dan ini juga harus kalian mengerti, karena kalau tidak mengerti bakalan kacau nanti sembarangan taruh ya. Oke, jadi kita akan langsung ke poin pertama. Nah, kalau misalnya pemiliknya itu orang kedua dan dia femina tunggal, itu artinya she. Dalam bahasa Inggrisnya itu she lah. Dia perempuan. Tapi benda yang dimilikinya itu maskulin tunggal. Nah, jadi kita pakai adjektif posesifnya tuh tung. Kenapa tung? Karena gini ya, untuk pemakaian adjektif posesif itu harus berpatok pada kepemilikan bendanya gini. Kepemilikan bendanya itu loh. Jadi misalnya baju, tas dia. Tas dalam bahasa Prancis kan sa. Sa itu dia maskulang. Nah, jadi karena maskulang, kita harus pakai dia punya bentuk adjektif posesifnya yang maskulang itu. Nah, jadi karena sa itu cuma maskulang singulier dan itu artinya tas dia. Nah, dia tadi kan itu pakai son. Nah, jadi son sa gitu. Ya, jadi kita harus patoknya sama bendanya, bukan subjeknya, oke? Oke. Kalau nanti pusing-pusing nanti. Ya, ini contohnya, est-ce qu'il est ton fils, Sylvie? Nah, Phil ini dia maskulin singulier dan Sylvie ini adalah orang kedua femina tunggal. Jadi pakailah tung. Ya, do you get it? Yes. Baiklah, yang poin kedua, pemiliknya ini orang pertama femina tunggal. Itu artinya my, pakai aku itu, aku. Benda yang dimilikinya itu maskula tunggal. Ingat, kita patoknya sama benda yang dimiliki ya. Nah, karena benda yang dimilikinya ini maskula tunggal, nah kita pakailah mung. Tapi kalau benda yang dimilikinya femina tunggal, pakailah ma. Tapi karena ini maskula tunggal, kita pakai mung. Nah, contoh kalimatnya, oui, il est mon fils. Nah, oke? Oke, kalau misalnya poin ketiganya, pemiliknya itu orang kedua, maskula tunggal. Orang kedua maskula tunggal artinya he. Nah, tapi benda yang dimilikinya itu femina tunggal, ya, femina tunggal. Nah, tadi femina tunggal pakai ta, ya, oke, good. Nah, ini contohnya ya, est-ce qu'elle est ta fille, Jacques? Nah, kenapa ta fille? Karena fille itu adalah femina tunggal. Dan subjeknya itu pemiliknya orang kedua dan maskula tunggal. Jadi kita pakai ta. Nah, kita akan go on the next slide. Oke, nah ini slide kedua ini. Nah, kalau misalnya ya ini kan poin keempat, pemiliknya orang pertama dan maskula tunggal. Tapi benda yang dimilikinya itu tadi seperti yang saya bilang femina tunggal. Nah, tadi untuk benda yang femina tunggal, tapi orang pertama itu pakai apa? Ma, ya. Nah, jadi kita tidak pakai ma karena kita patoknya ke benda yang dimiliki. Ya, oke. Nah, contohnya, non, elle n'est pas ma fille. Karena fille itu adalah kata benda femina tunggal. Nah, dan ma ini menunjukkan kepunyaan saya. Oke. Poin kelima. Nah, kalau pemiliknya ini orang kedua, maskula tunggal, berarti dia he ya, dia laki-laki. Tapi benda yang dimilikinya itu femina jamak. Nah, femina jamak itu tadi kita pakai apa? Oui, T. Nah, kenapa T? Karena dia jamak, tapi pemiliknya itu orang kedua maskula tunggal. Ya, oke. Contoh, ya ini contoh kalimatnya. Est-ce que Maimuna et Salama sont tes sœurs, Julio? Kenapa gitu? Karena sœur itu tadi tanpa ada s, berarti dia jamak. Sedangkan Julio-nya itu dia adalah orang kedua tunggal. Nah, jadi kita pakai T gitu. Ini kalau dalam bahasa kita Inggris kan seperti yours ini. Jadi is Maimuna and Salama is your saudara ya, your sister Julio gitu. Nah, oke.
Oke, jadi lanjut ya, kita ke poin ke-6. Nah, ini kalau pemiliknya ini orang kedua, maskulah tunggal. Nah, orang kedua maskulah tunggal. Tapi benda yang dimilikinya itu femina jamak ya. Kalau jamak kita tetap sudah pakai yang belakangnya ada s, itu tetap. Kita pakai no, bukan t, me. Ya. Karena yaitu pemiliknya itu orang kedua dan maskulah tunggal. Tapi bendanya itu jamak. Nah, kita pakai me. Oke, good. Nah, ini contohnya. Non, elles ne sont pas mes sœurs. Ini dalam kalau di Inggris kan no, they aren't my sisters gitu ya. Nah, mereka semua itu yang sana itu bukan saudara-saudaraku gitu. Oke, poin ke-7. Nah, ini kalau pemiliknya orang ketiga jamak. Nah, pemilik orang ketiga jamak itu adalah mereka laki-laki atau mereka perempuan, ya. Nah, benda yang dimilikinya itu juga jamak, ini sama-sama jamak ini. Nah, jadi posesifnya gampang nih, deh langsung orang dua-duanya ada jamak pasti deh ya kan. Nah, contohnya, est-ce que Monsieur Manuru et Madame Salahi sont leurs parents? Nah, oke. Okay. You get it, Bambang Siti, Ucok? Oke, good. Kalian kalau nggak ngerti bilang ya. Nanti kalau ujian tidak bisa, aduh, nanti merah lagi ya kan. Nah, ini selanjutnya ya, kita lanjut berarti. Oke, lanjut ya. Nah, poin ke-8. Kalau pemiliknya ini orang ketiga jamak, tapi benda yang dimilikinya juga jamak, ya sama juga sih. Ya, jadi potensial juga leh juga. Contoh, oui, ils sont leurs parents, sama aja ya. Nah, selanjutnya. Nih, nah, pemilik orangnya ketiga jamak, tapi bendanya itu tunggal. Ingat, bendanya tunggal, kita patok ya, kita patok sama benda yang dimiliki ya. Sekarang bendanya tunggal, berarti kita pakai le tapi tidak pakai s punya. Get it? Yes, exactly, get it. Jadi kita pakai le. Nah, contohnya, est-ce que Madame Laura est leur tante? Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris, is Madame Laura their aunt gitu ya. Oke, get it? Mengerti? Vous comprenez? Oke, good. Baiklah, kita lanjut ke poin ke-10. Nah, ini pemiliknya orang ketiga jamak dan benda yang dimilikinya tunggal. Sama nih, sama kayak poin sebelumnya, sama kayak poin nomor 9. Kita tak pakai adjektif posesif le. Ya. Contoh, non, elle n'est pas leur tante. Ya, ini lebih menjawab pertanyaannya sih. Baiklah, kita lanjut ke poin ke-11. Nah, pemilih orang kedua jamak, benda yang dimiliki tunggal. Nah, ini adalah pemilih orang kedua jamak. Artinya, your, tapi your ini dia menunjuknya kedua orang atau lebih. Ya, gitu, ngerti nggak? Misalnya, ini contohnya kan ya, contohnya dulu ya. Contohnya, est-ce que Julia est votre belle-fille, Monsieur Hendra et Madame Aisyah? Nah, Monsieur Hendra dan Madame Aisyah yang ini adalah orang kedua. Ya, adalah orang kedua tapi jamak. Karena kan Monsieur Hendra dan Madame Aisyah sudah dua orang, sudah lebih dari satu. Jadi dia sudah masuk dalam jamak. Tapi karena ini, karena bahasa Prancis, dia mau ngomong your, tapi tidak seperti Inggris. Inggris kan your-nya baik singular atau plural itu sama saja. Tapi kalau Prancis enggak. Your-nya singular dan your-nya plural itu beda. Singular itu dia pakai ton, ta, ya, atau t. Tapi kalau yang untuk your, tapi menunjuk ke jamak dua orang, itu pakai votre. Ya, jadi you have to know the difference. Karena kalau kamu nggak tahu itu akan susah ya. Nah, ini contoh ya. Est-ce que Julia votre belle-fille, Monsieur Hendra et Madame Aisyah? Nah, gini. Ini kok dalam di Inggris kan, is Julia, is your daughter, Monsieur Hendra and Madame Aisyah gitu. Nah, ini your tapi dia menunjuk ke jamak. Understand? Okay, good. Understand. Baiklah, kita akan lanjut. Nah, ini udah yang terakhir ini. Nah, poin ke-12. Pemiliknya orang kedua jamak dan benda yang dimilikinya juga jamak. Gini, nah benda yang dimilikinya jamak sudah pasti kita pakai yang plural ya kan. Nah sekarang orang keduanya jamak kayak yang tadi. Tapi kan tadi kan kenapa dia votre? Karena dia menunjuk dua orang. Nah ini orang keduanya jamak. Nah jadi kita pakai kayak gini. Est-ce que Muhammad et Mariam sont vos petits enfants? Kenapa? Kalau tadi itu benda yang dimilikinya tuh singular, pemiliknya jamak. Kalau ini dua-duanya jamak, jadi kita pakai vos. Ya gitu. Oke. Yes. Poin ke-13. Nah, pemilih orang pertamanya jamak dan benda yang dimilikinya tunggal. Nah, ini orang pertama jamak artinya ini our gitu. Dan benda yang dimilikinya tunggal. Jadi kita adjektif possessifnya kita pakai notre. Nah, contoh, Marjono est notre neveu. Karena ini pemiliknya tunggal, ya kan?
ya kan, pemiliknya tunggal, ya kan, tunggal. Nah, ini benda yang dimilikinya juga tunggal, bukan neutre. Oke. Baiklah, poin terakhir. Oh my god. Udah mau habis loh nih. Oke, poin terakhir, pemiliknya orang pertama jamak dan benda yang dimilikinya juga jamak. Kita pakai no. Nah, kalau tadi nomor 13, satu jamak satu tunggal. Yang ini dua-duanya jamak. Jadi kita pakai no. Nah, ya segitulah tentang apa adjektif posesif. Oh ya, ada tambahan ini pengecualian ya, pengecualian. Nah, kalau misalnya awal katanya itu diawali oleh huruf vokal atau diawali oleh ashmue, tapi habis ashmue-nya itu diikuti huruf vokal gitu loh. Nah, itu kita tidak boleh pakai kita tidak boleh pakai yang femina singulier. Jadi berarti kita tidak boleh pakai yang yang ma ya, yang itu sa ya, yang ta kita tidak boleh pakai. Kita harus pakai yang maskulan singulier, yaitu mung, tung, sung ya. Kenapa? Karena ya orang Prancis itu agak memperhatikannya sedetail mungkin gitu ya. Kayak misalnya ya gini, kalau misalnya ma'amuh kan jadi jelek gitu ya, kayak ma'amur gak pas. Jadi kalau menemuh, nah itu kan kayak agak pas gitu loh. Nah jadi kalau untuk itu kita tidak perlu memperhatikan yang belakangnya, tidak harus femina maskulang. Kalau nampak awalannya itu huruf vokal a e i o u dan ashmue, habis ashmue-nya diikuti huruf vokal juga, maka adjektif posesifnya harus pakai apa tadi? Yes, maskulan singulier. Nah, oke, segitu aja tentang adjektif posesif. So, thank you so much ya buat hari ini. Well, minggu depan sudah pertemuan terakhir kita tidak terasa ya, sudah hampir 1 semester kita bersama ya. Waduh. Nah, nanti habis pelajaran minggu depan kita ujian semester. Bahannya ya inilah yang kemarin, hari ini, dan nanti. Oke. Okay, and see you next week ya, our last meeting ya. Thank you so much. Goodbye.